Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan. Saat ini saya sedang berada di ruangan Ibu Kasih kerjasama dengan Ibu Yuni. Bu, mohon waktunya Bu, bisa dijelaskan Bu, kan di Satuan Pol PP Kuningan ini ada yang menangani khusus ODGJ ya, itu sampai mendapat penghargaan dari gubernur ya Bu, bisa dijelaskan Bu? Ya awalnya itu kan kalau yang penanganan ODGJ itu kan emang di bidang TTM. Di bidang TTM itu ada kasih olah, kasih kerjasama. Nah, yang penanganannya ODGJ itu pas dikasihnya saya. Nah, kalau penanganan itu kan awalnya kan dari aduan masyarakat dulu. Aduan masyarakat, pas itu nanti kita langsung penanganan. Nah, kalau namanya Dumas kan harus tidak lanjut ya, langsung ke anggota. Nah, kebetulan yang sering itu Pak Yoyon. Pak Yoyon, nah di sini ada Pak Yoyonnya Bu. Ya, ini sosok Pak Yoyon nih. Nah terus Bu, kemudian? Nah, Pak Yoyon, habis Pak Yoyon nanti kan langsung dilanjutin tuh Dumasnya di mana, kayak gitu. Poin ini emang saya salut lah, anggota yang bener-bener siap, langsung gerak cepat. Kalau bahasa itunya gercep ya, Gercep ya. gercep nih, langsung nanganin di lokasi. Penanganannya di kecamatan mana ya, langsung. Nah, setelah itu penanganan sebut kita kan di SOP-nya kan ada tuh. Kalau misalnya penanganan ODGJ tersebut SOP-nya kita langsung penanganan, langsung kita dibawa ke Dinsos. Kita ke Dinsos. Tapi kalau misalnya ODGJ atau orang terlantar itu sakit atau apa, nanti ditangani ke Dinsos, nanti ke Dinas Kesehatan. Nanti kita mah ya sudah, paling kita mah di sana pendampingannya saja. Nah ini Bu, sempat Pak Yayan ataupun staf Ibu yang mendapat penghargaan itu gimana Bu? Mendapat penghargaan itu awalnya pas Pak Yoyon udah di BKPSDM ada buat itu siapa Yoyonnya ya, ditunjuk langsung. Jadi langsung Pak Yoyon. Masanya mungkin karena Pak Yoyon aktif di medsos juga ya, otomatis kan sekarang zaman sekarang medsos tuh bener-bener lah, maksudnya teh membawa hoki juga ya Pak Yoyon. Nah dari sana mungkin kan sering lihat lah di medsos ya, Satpol PP-nya juga ada, di medsos Pak Yoyon juga ada. Jadi langsung melihat lah masyarakat kan di sana kan ya, oh jadi yang terkenalnya sama Pak Yoyon. Dan emang kebanyakan emang Pak Yoyon. Kadang ya sebenarnya mah masih banyak juga sih di anggota kita juga yang selain Pak Yoyon, generasi Pak Yoyon lah. Generasi nanti. Ya, nanti tiket apa dan namanya Dumas kan rutinnya itu mau malam ke, mau pagi ke, mau subuh ke, kan gitu. Ya makanya Pak Yoyon ini kecil misalnya pas langsung di Pak Yoyon misalnya ada di sini yang siap. Tidak mengenal lagi. Iya, pokoknya mah liburan banget lewat aja dia mah, makanya langsung lah Pak Yoyon mungkin di BKPSDM ya, kayak gitu udah ikut aja, akhirnya mah ikut. Nah, di situ persyaratan apa ya, tempuhnya Pak Yoyon, kita juga ya sebenarnya kan kita juga tim lah. Jadi ya Pak Yoyon kan kerjanya lapangan, otomatis kalau misalnya administrasi kayak gitu kan ada tim lah, ini bagian yang ngikutin video ya, persyaratan semuanya lah, dari yang jajaran di Polpe juga ngedukung misalnya Pak Yoyon. Ya akhirnya alhamdulillah lah masuk seleksi tahap 1, tahap 2, dan akhirnya ya kepilih lah sampai terakhir. Ternyata terpilih lah Pak Yoyon sebagai juara satunya. Spesialis penanganan ODGJ ya Bu? Dengan ini apa? Kategori inspiratif. Iya. Oh, inspiratif ya. Itu inspiratif buat kita semua lah. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, jumlah penanganan untuk 2024 ada nggak Bu datanya Bu? Ada, Berapa banyak itu Bu? ada. Nanti di TARin ada yang datanya. Nanti. Berarti tetap dilakukan pendataan. Nah, Iya, Tetap. tetap. kemudian Bu, ini kan dulu kan sempat musim apa buang ODGJ antar daerah Oh, itu gimana? sekarang sudah enggak sekarang mah. Kita kebanyakan di sini alhamdulillah ya Pak Yoyon. Selama 4 tahun, selama 4 tahun saya hidup di relawan. Ya. Selama 4 tahun saya hidup di relawan.
kalau saling buang nggak ada habisnya. Mereka juga manusia kan, pengen sehat. Alhamdulillah setelah lama saya terjun di relawan, udah berapa puluh orang yang bisa kembali lagi ke keluarganya. Selama di CIU Majakuning saya 4 tahun lah, di CIU Majakuning 4 tahun. Alhamdulillah sekitar 100 orang udah kembali lagi ke keluarganya. Nah, ngomong-ngomong Pak Yon nih, ini Pak Yon kan memang menjadi spesialis penanganan ODGJ. Awalnya gimana Pak? Tersentuh aja. Saya tersentuhnya melihat orang yang terlantar waktu di desa Sampora itu, Pak. Kan dia udah, ya Allah Rabbi, tangan udah busuk penuh belatung, kaki udah busuk penuh belatung, nggak ada yang berani nyentuh. Saya turun ke situ ke lapangan dari pagi jam 10, mau kasih telepon. Kebetulan anggota yang di kecamatan telepon ke saya langsung turun. Saya ngurus almarhum itu sampai jam 11 malam, sampai masuk ke rumah sakit. Oh, dia meninggal itu Pak posisi. Meninggal 4 hari setelah dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah meninggal di tempat yang layak. Banyak kejadian-kejadian yang Itu tahun berapa Pak kejadian itu Pak? akhir 2024. 24 ya. Enggak, pertengahan Pak Yon. Enggak, 2024. 2024 Desember pas Pak Iit menjabat. Nah, situ. Alhamdulillah saya tangani, saya siang namanya belatung saya bersihkan dulu, kakinya saya bersihkan dulu, badan saya bersihkan dulu, masuk ke rumah sakit udah dalam keadaan bersih. Itu perempuan. Laki-laki. Oh, laki-laki. Sampai saya, ya Allah, kok ada tega-teganya ngebuang orang seperti ini gitu. Mereka bukan binatang. Makanya saya suka tersentuh kalau melihat ODGJ yang sakit, orang terlantar yang sakit gitu. Makanya di box motor saya selalu sedia pakaian bekas, sabun mandi, mesin cukur. Saya mesin cukur udah habis 4. Mesin cukur udah habis 4. Sabun mau udah nggak kehitung ya. Iya. Sabun mandi. Oh, untuk ketika menemukan itu langsung. Masker kayak gitu. Ya. Masker segala macam. Mesin cukur udah habis 4 saya itu. Alhamdulillah setelah saya bersihkan, saya kasih makan, terus dibawa ke Rumah sakit. dinas sosial dulu. Dinas sosial minta bantuan pendampingan untuk mencari identitas Warga itu. orang tersebut. Alhamdulillah setelah banyak yang teridentifikasi alamatnya, alhamdulillah banyak yang kembali lagi ke keluarganya. Ada yang dijemput, ada yang diantarkan melalui COD antar kabupaten, misalkan Brebes ketemuan di Ciledug atau di mana. Alhamdulillah, jadi saya udah kolaborasi dengan Dinsos Brebes, Dinsos Kota Cirebon. Nah sekarang saya kolaborasi dengan Himatera Pangandaran. Himatera Pangandaran. Nah, untuk pengobatan di sana, biarpun bayar, di sana tanpa obat. Oh gitu. Tanpa obat. Justru dengan obat itu makin lama makin dosisnya makin tinggi. Iya. Lupa makan obat, si Iya. obat lagi lebih tinggi obatnya gitu. Jadi cuma hanya penenang. Kalau di sana enggak, di Himatera. Ya, mentalnya dulu. Mentalnya, Jiwanya. jiwanya yang dibangun di Himatera. Gitu kan. Saya di CIU Majakuning, relawan CIU Majakuning sebagai Korlap Kabupaten Kuningan, terus di RPMK hadir juga saya di situ sebagai pembina relawan peduli masyarakat Kuningan yang siap 24 jam di RPMK sih untuk melayani RPMK, ambulannya apanya gitu. Jadi ada ambulan satu juga, sekarang udah nambah, walaupun milik pribadi, tapi alhamdulillah mereka jiwanya jiwa sosial. Jam berapa aja ditelepon langsung. Nah, ngomong Pak Yon, udah berapa banyak Pak yang ditolong ODGJ Pak? Waduh, udah nggak kehitung. Nggak gitu. Udah banyak. Udah Oh, yang 2024 yang aduan ya. Itu 36. 36. 2024 itu. Di sini kalau misalnya yang anak yang terlantar itu juga kita itu ya bantu. Saya aja menjabat di sini baru seminggu, udah ada anak yang terlantar, yang lumas itu 2 orang. Tapi kita kerjasama juga dengan PPA kalau misalnya di bawah 17 tahun ya, 17 tahun itu bersama juga sama PPA. Nah, mereka rata-rata itu
mengalami apa keterbelakangan ataupun kejiwaan itu akibat kenapa itu? Banyak itu kan akibatnya di keluarga, tekanan, dibully. Tapi pas penanganan itu banyakannya ekonomi ya, di keluarga. Jadi mungkin eksploitasi anak bisa juga ya, eksploitasi anak itu, jadi disuruh minta-minta, misalnya di lampu merah kayak gitu. Ya, itu nggak salah, orang pada rasa. Kan sekarang program gubernur kan tidak boleh ya, Iya, tidak boleh ada gepeng itu. ataupun dengan modus apapun gitu. Betul. Nah kalau yang satunya mah itu orang Cirebon. Cirebon ya. Itu mah kayak stres berat, anak umur kelas 6 gitu. Tapi saya kerjasama dengan pihak PPA, akhirnya ketemu sama keluarganya. Itu juga di apa ya, ketemunya di kantor Satpol PP di Cirebon. di sini. Oh, di sini. Jadi antara itu kan ada tuh yang PPA dari Cirebon gitu, sama lah gitu. Nah untuk kasus yang 2024 kemarin 36 ini dominasi jenis kelamin apa, perempuan atau pria? Kebanyakan laki-laki. Kebanyakan Tapi laki-laki. itu bukan itu ya, kebanyakan itu rumahan, maksudnya orang sini, orang lokal. Oh. Gitu. Kita alhamdulillah ya kalau gesek-gesek mah. Kalau di GJ warga Kuningan itu kebanyakannya rumahan. Mereka itu karena apa? Kebanyakannya ilmu tanpa guru. Oh gitu. Saya lebih suka ngurus ODGJ jalanan. Biarpun segimana kotornya saya masih. Kalau ODGJ rumahan udah mainnya main golok. Oh, lebih galak gitu. Lebih galak. Itu emang harus kitanya safety benar-benar. Harus safety benar-benar. Sampai bawa tameng, pipai. Kita bawa tameng, dan masalahnya kan senjata Tajam kan, ya. Iya. Terus hari kalau kayak gitu kan Waktu tenaganya. di Kalimanggis Kulon saya nangani dari sore sampai jam 1 malam baru ambil, dilumpuhkan dengan tameng. Terus alhamdulillah bisa dibawa ke rumah sakit sementara untuk penanganan awal ke rumah sakit Mitra Plumbon. Setelah koordinasi dengan keluarga, alhamdulillah dibawa ke Himatera. Itu Pak yang guru tanpa apa, belajar tanpa guru itu gimana Pak? Jumlahnya berapa banyak Pak? Model di sana Cina Agung ada. Cipicung satu, Kalimanggis Kulon satu, Hancaran itu mereka tuh ilmu tanpa guru. Terus di Salang ya ada ya. Pancalang alhamdulillah udah sehat sekarang, dikasih bekal itu masih bujangan, alhamdulillah udah sehat sekarang, dikasih bansos untuk jualan. Waktu di Pancalang gila. Gimana itu Pak? Kita masuk rumah tuh udah golok, kampak segala macam, sampai kita ya untuk mengeluarkan dia tuh dari kamar nyerang kita, saya pakai apa, alat semprot. Oh, alat semprot. Alat semprot, gas merica, alhamdulillah bisa dilumpuhkan, bisa ikut. Yang terakhir kan yang di Cibicung. Oh, bukan Pak Gajahan itu. Pak Gajahan mah bapaknya yang diketok. Bapaknya ya. Nah, koordinasi dengan Dinsos menyerahkan ke kelurahan, kelurahan terserah Pak Yoyon katanya gimana. Ya saya selamatkan dulu, diungsikan dulu keluarganya, bapaknya gitu. Awalnya bapaknya nggak nolak, kalau bapak pengen sehat, sok bapak ngungsi dulu. Alhamdulillah nurut, dibawa ke mertuanya di Maliber. Nah pengalaman Pak Yoyon nih dinobatkan sebagai apa, ASN. pejabat inspiratif ya soal penanganan ODGJ. Itu gimana Pak? Ya alhamdulillah menginspirasi ke dinas lain seperti di Dukcapil dengan Cikuda Cepat, bikin program Cikuda Cepat itu. Jadi jemput bola, bikin KTP langsung di tempat. Terus ya alhamdulillah dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga manggil saya untuk jadi narasumber. Itu terus bisa kerjasama dengan Dinsos Brebes, alhamdulillah itu. Makin terbuka ya Pak jaringan. Iya, makin terbuka.
dengan Hikmat Daerah Pangandaran apa ya alhamdulillah banyak solusi untuk itunya. Hmm. Nah Bu, dengan ini Bu, ibu yang berprestasi, mungkin ada apa namanya bonus atau apa gitu Bu? Kalau bonus Reward gitu kan, Reward. secara kepangkatan atau reward ya, kalau kepangkatan itu ya kita udah ngikutin ke BKPSDM untuk masuknya kan naik lah. Kalau reward dari pemerintah Kuningan kan alhamdulillah ya, waktu Pak Agus Toyib Ada ya ada gitu kan apresiasi, meskipun ada dia gitu Bu. ya kadang dengan jumlah uang yang itu juga ya lumayan ya payunnya. Iya. Begitu berarti kan pemerintah Kabupaten Kuningan kan Memperhatikan. memperhatikan kan gitu. walaupun tidak Iya, signifikan. maka ada apresiasi. Ya nanti payun kan menginspirasi ke semuanya, ke masyarakat juga, bahwa orang ODGJ itu jangan dikucilkan. Itu perlu perhatian dari masyarakat juga. Dia juga pengen sembuh. Kebanyakan kan ODGJ kan dikucilkan atau gimana, harusnya mengalah. Terus dengan dinas-dinas terkait ya kita kan bisa mempererat tuh. Jadi misalnya ya penanganan kayak gitu dari dinas sosialnya, dinas kapilnya, dari yang dinas kesehatannya juga kan turun tangan. Baik Bu, sebagai pesan terakhir Bu terhadap pemirsa Tribun gimana Bu? Pesan terakhir terhadap untuk kesempatan kali ini maksudnya. Ya saya ke anggota saya Pak Yoyon, tetap semangat dan tetap mempertahankan kepeduliannya dengan sesama, ya, khususnya di benci tersebut. Karena dengan Pak Yoyon ini dia semua orang itu mata yang terbuka, harus peduli di lingkungan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan dengan Pak Yoyon yang jadi ASN berprestasi, jadi mendorong rekan-rekan yang lainnya, anggota di Satpol PP menjadi apa ya, jadi ikut nah, atau mungkin aja kan nanti ada ASN berprestasi yang lainnya. Pak Yon apalagi kan sekarang usianya ya Pak Yonnya nanti kan 2 tahun setengah lagi lah cuma saya pensiun. saya juga bersama Pak Yon, meskipun Pak Yon misalnya nanti pensiun juga tetaplah namanya ini kan kepeduliannya. Jadi harus tetap Tetap saya sih walaupun udah pensiun rasa bergerak di bidang sosial. kemanusiaannya. Baik, terima kasih Bu. Nah Pak Yan, ada pesan yang disampaikan Pak nih? Ya, pesan saya sih untuk yang punya di wilayahnya ada ODGJ, ada apa, tolong jangan dikucilkan, jangan diasingkan, bantu mereka untuk sembuh, terutama pemerintahan desa dan lingkungan dan keluarga. Baik, terima kasih Pak.